Iya. Ternyata katanya kakak iparnya nggak pernah dibayarin sekolah. Sampelnya wes entek wes. Oke guys, terakhir deh aku mau ngebahas iki loh guys. Ini loh, jadi tuh ada apa namanya pengakuan dari omnya kakak iparnya Resa. Iya. Ternyata katanya kakak iparnya nggak pernah dibayarin sekolah. Coba. Pensil aja lu nggak pernah belikan itu nggak pernah. Terus ini ada yang dari keluarga yang satunya nih. Habis itu Bentar ya, ada yang dari keluarga satunya saya, bentar ya. Gua kasih lihat loh. Bentar ya. Nah ini guys. Nggak hujan saya belum. Nih. Itu saya tanya Resa, kenapa coba kamu, aku nanya, kenapa setiap kali ada acara lebaran atau apa yang nikahan kamu selalu di luar? Kemudian dia bilang, Mbak, ini maaf ya Mbak ya, dia bilang, aku ini kalau lihat tante lain, ini misalnya ya Mbak ya, ini contoh lah, kalau Mbak nggak ngerti, aku kalau lihat tante lain nyium anaknya atau meluk anaknya, aku itu sesek langsung Mbak gitu. Jadi aku bisa nggak lihat, aku di luar aja. Nah itu saya kena banget Pak, itu saya kena banget waktu dia ngomong kayak gitu. Dan ternyata memang dia tidak pernah bercerita soal hal-hal yang kecil seperti itu ke orang lain gitu loh. Ya, nah kemudian saya juga baru nanya beberapa hal lah ke dia ya Pak. Jadi contohnya misalnya, terus kamu itu WA enggak sama mamamu sama ibumu? Enggak, dia bilang enggak. Pernah ngasih uang enggak? Pernah Mbak, katanya. Kapan? Waktu habis nguburin Bu Emil gitu ya Pak. Mungkin sudah berseliweran di FYP. Semua orang pasti ngelihat Resa itu, betapa Resa itu yang ngangkat, yang nguruk, yang nyari apa yang nimbun, itu kan kelihatan banget dia hampir pingsan saking ininya ya, saking shocknya. Betul, padahal di belakangnya ada Kaisar, ada Muhammad, ada ya Kaisar dan Muhammad kayaknya yang saya lihat itu. Enrico saya nggak lihat gitu. Tapi menurut saya yang kecil-kecil kayak gitu kan nggak mungkin dibohongin gitu. Jadi maksudnya wajah kan nggak mungkin bisa di apa ya Pak, dibuat gitu ya buat saya gitu ya, kalau wajah lagi sedih kayak Resa gitu. Jadi ya itu contoh-contoh kecilnya aja. Dan ini saya ngomong demi Allah ya Pak, ini saya sendiri. Ini saya pernah, demi Allah ini Pak, saya pernah mengantar Resa dan tante saya. Waktu itu dia sekitar SMP kalau nggak salah ya Pak, dia datang ke Jakarta. Kemudian sama tante saya ya Pak, kan ada nikahan keluarga di Jakarta, keluarga kami maksudnya, bukan keluarga Bu Emil. Kemudian mereka menginap di rumah saya gitu. Rumah saya Pejaten Timur Bapak, rumah dia Nada itu Pejaten Barat. Iya. Jadi kami hanya selisih 3 kilo gitu ya Pak. Terus Tante Ratih bilang, Dokter Nol, anterin aku ke rumah Mbak Emil. Aku dipanggil, disuruh ke sana. Saya benar-benar lupa itu tahunnya, tapi saya ingat Resa SMP. Saya bawa naik mobil bertiga itu, saya tante sama Resa gitu. Aku ikut mah, kata Resa, ikutlah. Kayaknya Resa itu udah feeling kalau ini ibunya gitu ya Pak. Karena kebetulan ada Denada di situ di rumah Bu Emil. Saya tuh nunggu Pak momennya, pasti semua orang nunggu momen itulah Pak gitu. Maksudnya ya saya sendiri kan nggak pernah melihat mereka dalam jarak berdekatan gitu. Ya cuma jarak 2,5 meter. Ini anak waktu itu masih ganteng banget ya Pak gitu, karena masih SMP kelihatan banget gitu, ganteng gitu. Dan nggak ada, menurut saya nggak ada cacatnya saat itu gitu loh. Saya pikir kalau itu anak saya beruntung gitu ya Pak. Itu saya lihat wajahnya, ini maaf, ini mungkin hanya pendapat saya mungkin ya, wajahnya Dena itu kayak orang ketakutan. Jadi kayak orang, mohon maaf kalau saya nggak apa ya, kalau saya nggak bisa menahan diri, mungkin saya pukul itu wajahnya. Udah mungkin apa ya, saya udah pengen ngeprok itu kalau orang Jawa Pak. Gimana sih Pak? Napui. Iya, karena Dicapui. saya keprok emosi, karena saya melihat
Iya, karena saya melihat dia itu melihat anaknya seperti melihat penyakit. Ini dalam pikiran saya ya Pak, gitu. Seperti melihat penyakit. Itu yang saya makanya waktu berita ini keluar, saya baru mengerti ternyata ini dimasukkan ke pengadilan. Kami semua di keluarga besar tuh nangis. Mungkin 2 hari 2 malam, ada yang seminggu masih nangis kalau kami teleponan. Karena kami tahu perihnya, gitu loh Pak. Karena kami tahu perihnya. Jadi waktu itu terus si Reza juga yang takut-takut gitu ya Pak. Terus dia bilang gini, Mbak, maksudnya ke Dena, Mbak boleh minta foto, dia bilang gitu. Terus Dena itu mungkin udah takut, jadi dia langsung bilang, oh iya boleh. Tapi Bapak tahu posisi fotonya, kan saya yang motretin waktu itu masih zaman BlackBerry, ya mungkin udah hilang fotonya ya Pak. Itu kayak, mohon maaf kalau saya sekali lagi salah mikir, itu kayak bapak-bapak yang udah lebih tua gitu ya Pak ya, gitu ya, atau mungkin security atau karyawan apa gitu ya Pak ya, fans yang minta foto gitu loh Pak, paham ya Pak ya? Gitu loh lakuannya, iya. Kaku pasti. Kayak misalnya ada security atau Pak Satpam, ada siapa yang lewat depan rumah terus Pak dan ada boleh minta foto, nah itulah gayanya Pak. Kayaknya, jadi ada jarak sekitar 75 cm gitu berdiri, bukan, ada jarak 75 cm atau 60 cm gitu berdiri. Dan saya foto, karena saya ngelihat kan, saya fokus saya ke Reza bukan ke Denadanya gitu. Cuman kan buat anak kecil yang sudah agak dengar bahwa ini adalah ibunya, kemudian ibunya memperlakukan kayak gitu, gimana coba saya yang cuma bertiga di situ yang melihat, iya kan? Aduh, iya, pasti dia batin. Orang saya aja pengen marah gitu, apalagi anak ini gitu kan. Saya tuh nggak ngerti di mana salahnya anak ini pada saat itu ya Pak gitu. Nah kebetulan gini, kadang-kadang ya refleksnya kami juga ini, kami akuin kami juga salah ya Pak gitu. Kadang-kadang refleksnya kami di rumah di Banyuwangi itu ya, kami ini ngelihat bahwa ini gimana sih anak orang mau dititipin ini, wong ibunya nggak miskin gitu. Kan kita pasti mikirnya refleksnya gitu ya, kok dititipin ke orang yang nggak mampu gitu loh, itu maksudnya ya Pak. Jadi kadang-kadang kalau ada apa-apa gitu kita memang agak cuek, itu salah kami juga Pak. Nah kemudian ini lagi yang berat yang harus dihadapi Reza ini kalau saya ceritakan. Setiap kali ada tamu, ada lebaran atau ada inian, kan semua anaknya tante saya ikut, terus Reza ikut, tetapi kan teman-temannya tante Rati nggak tahu bahwa ini anaknya anak Denada atau anak tante Rati, dikiranya kan anak orang lain yang ikut ke situ, maksudnya yang nempel atau apa gitu kan ya Pak ya. Jadi yang kalau misalnya ngasih angpau atau ngasih apapun lah Pak, pasti yang dikasih kan anaknya tante Rati yang 1, 2, 3 gitu kan, benar nggak Pak? Karena kan setahu mereka anak tante Rati 3 gitu loh. Bayangin berapa kali Rezanya nangis pasti tante Rati, itu saya tahu Pak gitu. Pasti nangis, mama itu semua dikasih, itu saudara yang itu dikasih, ini dikasih, Mbak dikasih, aku nggak dikasih ya Ma. Terus ya tante Rati repot mau jelasin kalau ketemu kalau saudara dia langsung gitu, Mbak tolong Mbak, Reza belum dikasih ya gitu ya, pasti kami ngerti kami ngasih gitu. Cuman kalau orang lain kan kami susah menjelaskan gitu loh ya, itu sering Mbak yang kayak gitu. Jadi kan secara psikis secara psikis dia udah ngerasa kok dibedain sih gitu loh ya itu sih. Jadi yang perihal Denada yang terlibat kasus serupa dengan anak-anak Reza Osano. Parah, gila, parah. Kalau yang ini sekarang dari Mas Ronald ya. Yang permohonan maaf kemarin itu dan termasuk pengakuan itu kan diberikan itu kan ya gimana sih anak ini mau ketemu ibunya sih, masa hanya dengar suaranya kan gimana Mbak? Padahal kan yang diminta itu kan sebetulnya kan pelukan yang hangat, perasaannya bisa keluar, oh ini anak saya yang jumpa, yang tidak pernah duduk meja dalam waktu 2 menit aja nggak pernah. Nah, cuma kemarin itu yang salah fokus oleh beberapa netizen itu dipikir itu yang Menteri Kerjaya soal pengakuannya Reza. Sebenarnya bukan itu aja. Bukan itu. Kan saya kan sudah beberapa kali kan di dalam podcast dan beberapa konversi pers itu bahwa yang Menteri Kerjaya itu karena Denada ini tidak menaruh rasa hormat kepada orang tua, di mana yang kasus yang namanya mertua saya ini kan pengganti orang tuanya kan, satu-satunya yang masih hidup di muka bumi ini kan. Itu yang harus Denada belum ketemu. Nah, dan kalau memang Denada itu nggak mau belum ketemu, saya bisa memaksa melalui jalur pidana, bisa saya. Pidana bisa dipidanakan. Kita berbicara tentang aspek perdata ini nggak harus kan tergugat itu hadir kan. Itu loh. Tetapi kalau di pemeriksaan penyidikan itu harus kan begitu. Jangan sampai saya memaksa
kerana sana. Kalau kerana sana saya paksa nanti, tambah lagi nanti ada risiko hukum yang harus dia tempuh kan itu kan. Apalagi kemarin yang saya agak sedikit salut itu kepada adik saya yang ganteng ini namanya Leo ini juga memberikan sedikit apa ya, ulasan kan soal aspek pidananya itu kan. Iya. Nah, kalau semuanya nanti dia nggak mau menghadiri pemeriksaan di persidangan, nah, kemarin potensi saya kalau dia nanti tidak mengakui, ya alhamdulillah kemarin mengakui ya, kalau tidak mengaku saya paksa tes DNA. Nah, tapi kapasitas hakim perdata itu kan nggak punya kewenangan untuk melakukan pemaksaan terhadap tergugat ini untuk melakukan tes DNA. Mau saya sikat obstruction of justice, nah, gitu kan, ketika dia menghalang-halangi pemeriksaan di pengadilan itu untuk menyediakan alat bukti, ternyata dia mengakui. Nah, sekarang kan tinggal masalah penelantaran anaknya nanti yang tak sikat itu nanti. Betul, penelantaran anak, benar. Jangan sampai saya nanti jalan ke arah sana, gitu loh. Maksud saya, ayolah yang namanya ibu ini masa nggak ketemu anaknya. Terus yang kedua, dia harus juga minta maaf kalau masalah kepada orang tuanya. Selesai. Masalah angka itu kan sebetulnya kan itu bukan bukan tujuan saya yang primer. Karena apa? Karena konstruksi onak mata itu kan memang harus ada kerugian itu, itu kan. Betul. Dalam setiap laporan perdata ya atau pidana juga sama, kita akan ditanya kerugiannya apa, material, immaterial. Jadi harus ada angkanya. Makanya disebutlah 7M. Menurut Mamsi terlalu sedikit itu 7M. Dengan yang udah didapatkan laporan polisi, ya disomasi, dilaporkan penggelapan mobil. Kalau gua minta 100M, kayak si Niki, iyalah. Bahkan Niki minta 200M, iyalah. Kan begitu. Cuma 7M doang. Itu makanya kalau beberapa netizen itu ada yang berpandangan bahwa you cari uang ya, cari duit ya. Enggak. Saya hanya minta penghormatan terhadap orang tua saya. Bayangkan 100M betul. Tiba-tiba didatangi sama polisi berseragam sampai hampir jantungan ibu saya ini. itu. Coba nanti kalau memang ada yang agak sedikit bingung terkait dengan permasalahan mulai dari awal sampai dari terakhir, sudah saya jelaskan di sini pun nggak masalah. Dan resa itu yang perlu publik tahu nih, banyak sebetulnya penindasan secara psikis itu yang dialami anak ini sudah mulai kecil, Mr. Ji. Jadi sangat diskriminatif perlakuannya orang tuanya itu ini ya, maksudnya keluarga besarnya Emilia Contessa ya. Makan saja loh Mr. Ji, nggak boleh duduk di meja makan. Makan itu harus di depan kamarnya RT, bayangkan. Duduk saja nggak boleh di tempat tidurnya, harus duduk di bawah ketika main video game. Coba lah bayangkan, Anda pacar ini anaknya. Coba gimana caranya rasanya di nada itu ketika anaknya itu diperlakukan begitu dengan neneknya. Bayangkanlah, kita ini kan manusia kan, gitu loh. Begitu Bang semuanya. Ada lagi? Baik, saya. Siap, Mr. Siap. Saya nanti gantian nanti ini. Saya ingin tahu Bang Ronald. Siap. Itu kan Bang Ronald, adanya Reza itu Bang Ronald belum menjadi keluarga ya, masih pacaran ya. Tadi saya sudah tanya sama Ibu Farah, itu sebenarnya tahun 2002 atau tahun 2001 Bang? Bu Farah itu yang tadi ngomong ya. Yang Bu Farah tadi ponakannya Bu Ratih, berarti seliftingan sama Reza sebenarnya. Ya, oke. Lahirnya Reza. Ya izin ya. Saya pacaran itu mulai dari 2001 sebenarnya. Karena kepentingan keluarnya KTP-nya Reza itu kan baru terbit ketika kita sudah ngurus akte dia pencantuman tanda lahir itu kan sebenarnya kan mengikuti akte ya. Aktenya ini bisa kita urus satu tahun kemudian. Jadi Reza itu tahun 2001. 2001. Gitu loh. Jadi saya pas pacaran itu Reza itu baru diserahkan ke Banyuwangi. Jadi saya itu pacaran itu senang gendong si bayi ini karena ini kesayangan istri saya, Mas Rich. Jadi 2001 tepatnya di KTP lahirnya 2001 atau 2002 Pak? Ya. 2002 ya. Iya. Oke teman-teman, jadi matching ya teman-teman. 2002 lahirlah Reza. Ya Allah. 2002 jejak digital
di Nada dan di rumah sakit, jadi matching teman-teman. Ya Allah. Tetapi KTP-nya Reza saat ini tertulis ya 2001, begitu ya Bang Ronald ya? Ya. Begini. Saya pernah mendengarkan dari percakapan Bang Ronald, sebelum Reza ada saja saya sudah pacaran sama Mbak Putri, benarkah demikian Bang Ronald? Betul. Ya silakan. Jadi begini, ya alhamdulillah ya. Kalau soal lahir itu tahun berapa dan tahun berapa itu kan sudah nggak perlu lagi dibuktikan. Kemarin saya pikir itu akan dijadikan sebagai dasar oleh Nada untuk menganulir gitu loh. Tapi ternyata ketika ada pengakuan, nah fakta itu nggak usah dibuktikan lah. Kayak itu kan sudah membantu saya untuk apa? Untuk mengemas salah satu petitum saya nggak perlu dibuktikan karena sudah ada pengakuan kan secara langsung kan itu kan. Diakui. Nanti kan satu persatu ini, nanti tinggal masalah keterangannya di Nada bahwa dia juga sudah pernah menafkahi, juga dia sudah memberikan curahan kasih sayang yang sama dengan anaknya. Itu nanti saya bedah satu persatu. Itu makanya kemarin itu keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya di Nada ini kan asal bunyi saja kan, fakta saja dia nggak tahu kok kan begitu kan. Iya. Konsep mencurahkan saja dia nggak tahu. Jadi kalau konsep mencurahkan Tantenya Reza, betul. Kalau kita berbicara tentang linguistik ya, tata bahasa, secara terminologi itu apa mencurahkan itu? Mencurahkan itu melimpahkan segala sesuatu, ya, including di dalamnya itu perasaan, kasih sayang, perhatian, yang sama katanya dengan adiknya. Mau fotonya Reza aja nggak pernah ada itu di medsosnya di Nada. Gimana caranya? Mencurahkan itu pengacara yang lama tuh, Bro. Iya. Yang saya sayangkan begini, Mr. J, jangan you asal bunyi, Yes, kemudian itu malah justru menyakiti perasaan si anak ini, Benar. si Reza. Dia saja nggak merasa menerima itu, kan begitu kan? Menerima mobil lah, menerima rumah lah. Bayangkan kemarin ini saya ditunggu ini sama beberapa teman-teman pers ini di Jakarta ini, sama di Banyuwangi untuk memberikan klarifikasi terkait klarifikasi yang diberikan oleh Muhammad. Nah itu gimana? Muhammad sampai sekarang mencicil. Ini mau saya keluarkan somasinya itu. Reza itu disomasi sama Muhammad itu, sama mama itu, disomasi untuk menyerahkan mobil itu. Dan kalau nggak diserahkan dalam waktu yang singkat itu, dia akan mengambil langkah-langkah ya baik upaya pidana dan perdata. Bayangkan somasinya bunyinya begitu. Ya Allah. Klausul baku ya soal itu ya. Tetapi kan konsep katanya memberikan mobil itu kan jadi nggak pernah ada. Dia sendiri kan membuktikan itu, makanya mau tak gerus sama saya itu. Wah, jahat banget. Muhammad mau ngapain begitu? Sakit saya ini ya. Beberapa hari ini Mr. J, jadi nggak pernah tampil di kawan-kawan media pers kemarin untuk mengklarifikasi itu. Dan kebetulan partner saya ini, salah satu adinda saya ini, bapaknya kemarin itu habis jatuh dan koma. Itu makanya saya sempat menghilang ini. Pantes aku nyari soalnya. Begitu Mr. J. Oke. Bang Leon, saya ada beberapa pertanyaan. Mungkin Bang Leon dulu. Silakan Bang Leon. Saya mah nggak ada pertanyaan. Ilmunya Mas Ronald itu udah dicurahkan semua ke saya, Mr. Z. Ingat, ini TikTok Bang. Saya mendengar aja, Mr. Z. Baiklah kalau begitu. Oke, jadi sudah urut tadi. Saya juga sempat dari Bu Farah bahwa Putri, yaitu istri Bang Ronald, itu sempat pindah dari rumah Ibu Kontesa almarhum ke rumahnya Ibu Farah. Tiba-tiba itu. Tetapi Ibu Ratih tidak menyampaikan secara detail masalah apa yang sebenarnya sedang dialami oleh Putri. Putri itu ada apa tiba-tiba ke rumahnya Ibu Farah. Sementara Bu Ratih sendiri juga nggak menyampaikan secara detail. Pokoknya mau pindah ke situ ya. Sementara ya, akhirnya 1 tahun tuh ada di Jakarta di rumahnya Bu Farah. Benarkah demikian, Bang Ronald? Begini ya, itu makanya kan gini kan. Jadi di pengadilan, izin ya Mr. J ya. Di pengadilan saja kita ini kan ada asas namanya audi ad alteram partem. Audi ad alteram partem itu pengadilan ini kan memberikan kesempatan yang sama kan kepada kedua belah pihak untuk mengemukakan pendapat. Istilahnya apa?
melakukan klarifikasi. Itu yang saya inginkan, itu kalau semuanya kita duduk satu meja di forum itu jadi enak nanti bahas, apalagi harus ada kuasa hukumnya dari ada semuanya ya kan. Soal itu, Iya. kalau soal istri saya itu pernah mau ditembak. Untungnya pada waktu itu masih belum kenal saya. Kalau kenal saya kejar orangnya sampai ke liang kubur itu gitu loh. Gara-gara beneran Mr. J. Kita ini kan Iya. ya itu kan kewajiban suami kan untuk melindungi istri itu kan. Saya dulu itu ketika pacaran itu sudah tahu. Ya mohon maaf, adik saya Leo ini kan memang ini anak yang tahu adab, makanya kecerdasannya luar biasa kan, itu melekat kan. Jadi dia tidak pernah apa ya, saya didik saya ini kalau pikir sama dia, cuman dia ini dulu tuh memang kenal sama saya itu sudah lama sekali itu loh. Dengan istri saya juga kenal ini Leo ini. Cuma secara faktual nggak tahu kalau ternyata di balik kehidupan saya ini ada aib yang tersembunyi yang kemudian ya diflorkan menjadi konsumsi publik sampai hari ini. Kalau soal Ibu Farah itu memang iya itu loh. Itu karena dulu itu kan kasihan Mr. J, kasihan si anak ini kan mau di itu, makanya konsep penelantaran anak itu tidak pernah ada Mr. J. Yang pernah ada itu pembuat. Jadi frasa yang saya pakai ini agak sedikit lebih apa ya, lebih sadis lah ya kalau kita berbicara tentang penelantaran ya. Iya kan? Iya. Ya kalau semuanya penelantaran itu masih ada pengakuan Mr. J. Ini pembuat yang baru diakui kan beberapa hari yang lalu baru diakui. Ya setelah 24 tahun. Setelah saya gerus ya kan di pers gitu loh. Nah, sedangkan saya keluarkan aib di pers itu pun bukan inisiasi saya. Itu juga permintaan dari adiknya namanya Riko, yang ketika kita Riko itu adakan persuasi ya, Riko ini menantang. Ya sudahlah kalau gitu viralkan aja lah, wong dia bukan pejabat kok. Oh iya benar ngomong gitu, benar. Gimana? Ya karena saya ini ya sudah, ya saya penuhi kan yang Riko itu. Cuma yang perlu diingat mereka ini kan begini, bukan bukan hanya pejabat ya. Yang namanya artis ini kan agak sedikit alergi ya dengan namanya karakter assassination. Ini saya bukan dalam koridor untuk melakukan karakter assassination dan benar tidak. Tetapi yang mau apa? Yang menilai itu netizen. Saya nggak punya kapasitas untuk menilai itu. Ternyata apa? Ternyata kalau kita berbicara tentang morality effect, luar biasa efeknya karena you membunuh. Iya. Di sisi lain, dia membangun framing bahwa dia seakan-akan menjadi ibu peri. Itu kan yang menjadi melidik di hati saya ini. Saya ini juga tahu kalau ibunya ini, Pak, kalau boleh mau ngomong ya, wah ini nggak bisa bertanggungjawabkan maksudnya ini. Jadi kalau saya berbicara tentang konsepnya Dinada itu sebetulnya kapasitasnya sebagai penyanyi ya, memang iya meskipun lagunya kurang bagus ya kalau saya dengar ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang artis, mungkin aktris yang cocok, itu loh. Yang cocok aktris, itu loh. Dramatisasi yang dia buat ini, sayangnya ini dampaknya akibatnya menjadi ironi kan begitu. Itu. Iya. Iya toh? Iya. Lanjut Mr. J. Oke, ya berikutnya bahwa ini kan kita mendengarkan ini kan fakta apa yang saya lihat, apa yang kita dengar. Mungkin teman-teman juga para netizen yang ada di sini itu melihatnya dari apa yang disampaikan Bang Ronald, Resa, sama Bu Ratih di sebuah podcast di sana di Bang Densu itu. Nah sejak awal itu Bang, langsung saya berkomunikasi dengan Bang Leon dan Bang Leon menyampaikan bahwa itu Ronald itu teman saya, abang saya. Dia sampaikan seperti itu, Bang Ronald. Jadi dari awal itu saya sudah tahu Bang Ronald itu kakaknya Bang Leon, begitu Bang Ronald. Iya memang. Saya lama kerja dengan adik saya. Makanya kan saya bilang dengan adik saya namanya Leo ini, kita ini meskipun tidak punya ibu yang sama, tapi punya bapak yang sama secara akademis ya. Ya secara akademis. Iya. Lama saya kerja dengan beliau ini, gitu loh. Itu loh. Ini ada lagi nih satu ini apa namanya? Kalau saya lihat dari komentar netizen ini soal mobil itu ya. Kan mobil berulang-ulang kan ditanyakan itu mobil itu sampai sekarang saya bayar katanya si Muhammad atau dan DP itu yang diberikan itu 109. Nah besok ini saya mau klarifikasi mobil untuk isu yang pertama yang sampai sekarang dibayar
itu kan baru ada masalah ini baru dibayar Mr. Ji, karena dia kan ketakutan akhirnya kan dibayarkan. Oh, baru dibayar. Rasio logisnya ya yang harus dia tunjukkan itu bagaimana you bisa mematahkan konsekuensi ketika you buat somasi. Nah, tujuan kamu mensomasi itu apa? Itu kan terkait mobil itu. Iya. Gitu loh. Karena adiknya itu dulu nggak mau bayar karena dia juga bukan orang yang bertanggung jawab ya kalau saya lihat ya. Yang harus bertanggung jawab kan sebetulnya kakaknya Dinada. Cuma yang saya sayangkan ketika saya ajak komunikasi secara kekeluargaan itu, ya makanya saya adakan persuasi kepada dia, Bang, ini kan sebenarnya keponakan, kenapa kamu ambil langkah-langkah yang kalau saya lihat ini agak sedikit ekstrim ini, melaporkan mertua ini ke kepolisian ini, kan lucu. Sekarang dia bilang, enggak, ini sekarang saya bayar. Kalau di depan saya saya tunjuk. Kan begitu. Jangan begitu ya, ngomong itu apa adanya aja lah, gitu loh saya pikirkan. Karena apa? Pabrik ini menilai semuanya nanti. Bukti nanti kan di persidangan kan hadir. Memang iya sekarang dia membayar. Sudah. Tapi kalau paginya ngopi, minum malam. Perkara ini gitu loh, Bos. Gitu sih. Kan lucu. Aku minum siang. Iya, oke. Kalau membayar setelah ada perkara ini ya beda dong. Beda. Iya. Nggak pegel-pegel. Ini kan rame Bang, rame diperbincangkan di luar nih. Saya juga mendengar bahwa DP itu 20, kemudian sekarang ini kalau DP-nya itu kan kata si Reza ya, katanya mencari tahu berapa sih DP-nya gitu, artinya dapatlah angka 20. Kemudian tiba-tiba muncul nih angka 109. Yang mana yang benar ini Bang? Begini, dulu yang memberikan informasi DP 20 itu pernah kita klarifikasi lewat namanya istrinya, kakak kandungnya mertua saya, adik kandungnya nomor 2 dari Emilia Contessa, namanya Yuni. Ya. Almarhum sekarang namanya Rio Rosanuansa. Kalau mertua saya kan Dino Rosanuansa dan Emilia Contessa. Ini kan bertiga ini kan saudara kandung ini. Kita dapat informasi dari 20 itu dari dia plus dikonfirmasi sama almarhum Emilia Contessa. Ya saya kan Bude ini kan sudah nggak dalam kapasitas untuk menjawab ya. Makanya saya kurang setuju kalau Bude ini ditarik karena Bude ini untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang yang sudah tiada lah. Begitu ya. Iya. Nah itu dulu dia menjawab begitu. Kita kaget karena angkanya itu kalau saya hitung kalau cicilannya itu 4.200.000 nggak masuk angka 109 itu dulu. Akhirnya dikonfirmasi itu angkanya paling yang dimasukkan 20 juta. Sempat ada celukan seperti itu karena yang memegang kontrak final ini kan bukan kita, kan yang memegang kontrak final kan Muhammad. Oh, pantesan. Oke lah. Anggap saja lah. Andai kata itu menjadi salah, ya saya ini orang yang gentleman, Mr. Ji. Saya minta maaf. Tetapi untuk frame yang kedua, kalau kamu katanya sudah membayar, itu harus kamu benarkan juga. Iya apa enggak? Membayarnya kan ketika ada perkara ini. Untuk frame yang ketiga, kenapa kamu somasi? Oh itu katanya mobil untuk dibelikan adikmu Kak? Iya betul. Iya toh? Iya. Ini kan begini ini yang harus dipikir Muhammad ini. Kenapa dia mensomasi ya? Ketika dia mengklaim bahwa mobilnya itu adalah mobil dia dan dia yang membayar ya, padahal itu kan untuk keponakannya. Dan ketika ada konsep memberikan mobil, kenapa juga atas namanya dia, bukan namanya Reza? Nah itu. Kok Reza suruh nggak cicilan? Itu. Terus gimana? Kalau kita berbicara tentang konsep kepemilikan ya, yang namanya begini. Untuk benda bergerak itu ada istilah namanya droit de suite. Droit de suite itu meskipun pasal 1977 sudah pernah dihapus oleh Mahkamah Agung melalui peraturan Mahkamah Agung, tetapi droit de suite itu siapa yang menguasai untuk sehari Sabtu? Dia yang dianggap memiliki. Oke. Reza yang menguasai. Mau diambil kembali. Sama Muhammad ini melalui somasi itu. Iya. Mau diambil ya mobilnya ya, diambil lagi. Bisa itu karena kenyataannya yang membayar itu kan adalah pihak Reza atau Budi Rate ya. Bukan, itu yang mobil pertama Mr. Ji. Mobil pertama itu kan yang kedua ini siapa? Yang kedua ini faktanya siapa yang bayar? Muhammad memang yang bayar, tapi atas namanya Muhammad. Katanya makanya kan begini Mr. Ji, mobil yang pertama itu kan memang dikasih hadiah. Namanya pun bukan namanya Reza. Minum, baru saya minum. Tapi ternyata ketika dikasihkan kepada Reza ini, loh, kok ada cicilan 3,8 sampai 5 tahun itu mama yang membayar.
Nah, terus habis gitu setelah mobil itu mau lunas, almarhumah ini kemudian menawarkan, "Le, apa kamu pengen mobilmu diganti toh?" Gitu kan. Ya katanya Resa, ya siapa yang nggak mau, yang nggak pengen mobilnya diganti, kan pasti pengen. Iya bunda, bilang begitu. Digantilah mobil yang kedua. Nah, rasio saya kan begini kan, kenapa bunda itu memberikan tawaran ketika dia bukan ownernya pemilik yang pertama, yang Hanya punya dokter. yang Hanya ownernya itu dokter. kan sebenarnya mamai kan, yang membayar lunas cicilan kan begitu. Akhirnya tragedi itu terulang kembali. Dia menawarkan mobil yang kedua, tapi ternyata Resanya disuruh nyicil. Resa itu disuruh nge-grab ya, sama disuruh Vitamin. nyewakan Mr. Ji. Nah, karena dia sudah berusaha nge-grab Mr. Ji, karena nilainya ini 4.200.000 di Banyuwangi ini kan kota kecil Mr. Ji ya. Nggak nutut dia juga nggak punya pengalaman kan soal kerja itu kan, nggak nutut, nggak terbayar lah beberapa bulan. Akhirnya gajinya si Muhammad ini disedot lah, di situ dipotong untuk membayar cicilan itu. Muhammadnya nggak terima. Ya Allah. Ceritanya begitu, disomasi lah mama itu. Setelah disomasi, Ada diskon. ya saya ajukan perkara ini, saya angkat sedot, dibayar lagi sama Muhammad sekarang gitu loh. Kan lucu kan? Itu fakta yang saya tambahin, nggak saya kurangin, insya Allah. Jahat nih ya, bener ya. Iya. Mengenai DP itu kan bisa dirunut juga toh bang. Iya. Berapa jumlahnya itu kan bisa dirunut. Iya, mana tahu nanti ditambah sama dia menjadi 109. Saya kan nggak tahu. Oh iya soal benar, itu. benar. Iya, tetapi tetap ada kan jejak digital juga nggak bisa dihapus kan bang. Vitamin Betul. D3, kalsium, magnesium. Ya, oke, saya sampai di situ dulu. Mungkin ada Bang Maksi, silakan Bang Maksi. Siap, Mr. G. Oke, berarti apa yang kita sampaikan dengan Mr. G yang saya bilang kan bahwa pilihan Buat vitamin Mamski. pihak yang ada, inilah pilihan mereka. D3, Bukan dari Bang Ronald kalsium, dan Reza magnesium, zinc. terkait viralnya kasus ini. Kan begitu. Jadi sudah terjawab ya sama Bang Ronald tadi ya. Betul ya Bang Ronald. Berarti pilihan mereka. Oke, gue jelasin dulu deh ya. Kalian pada nanya kan ya. Oke, sebentar ya. Aku jelasin. Dalamnya langsung 2 ya. Langsung 2. Ini penting banget buat kita semua supaya ototnya, terus juga kalau kekurangan vitamin D3 bisa autoimun, supaya keserap harus ada vitamin K-nya sayang. Ya, ini buat tulang juga. Jadi nggak gampang keropos tulangnya. Terus ada magnesium sama zincnya. Oke. Halo, bisa tolong jelaskan? Vitamin D3 K2 dengan kandungan D3-nya 5000 IU, kalsium 1000 mg, magnesium 400 mg, dan ada vitamin K2 5 mcg. Apa kegunaannya untuk tubuh manusia? Kombinasi vitamin D3, K2, kalsium, dan magnesium bekerja sama untuk mendukung kesehatan tulang dan jantung. Vitamin D3 membantu penyerapan kalsium, sedangkan K2 mengarahkan kalsium ke tulang dan mencegahnya menumpuk di arkas. Magnesium juga penting untuk kesehatan tulang dan fungsi jantung. Sekadar informasi, saya tidak dapat memberikan saran medis dan Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional kesehatan. Oke. Jadi gitu ya, guys. Aku sih kemarin pakai ini enak, di badan aku juga nyaman, rasanya juga endul banget. Dan emang aku kan nyari vitamin D3 tuh yang lumayan tinggi. Makanya aku pakai ini, gitu loh guys. Aku suka banget, sehari 2. Tuh. Ya. Sehari 2 langsung minum aja udah sendi. Iya, makanya buat sendi ada magnesiumnya, ada zincnya, ada vitamin K-nya. Jadi vitamin D3 K2. Makanya aku minum supaya sesudah makan, supaya aku kalau habis main padel, main olahraga, itu badan aku nggak berasa pegel. Gitu loh. Aku selalu nyari pokoknya vitamin tuh yang ada D3 K2 dengan kalsium, magnesium, dan zincnya gitu ya.
60 isinya, jadi 1 bulan. 1 bulan say, 1 bulan aja. Dia ini lagi ada diskon di acara ini tuh dari 225.000 jadi cuma 65 ya say. Ini memang diskon ya guys. Diskonnya kenceng dari Wholesome Story Mall. Untuk tulang ya, buat tulang biar nggak pegel. Diminum itu 1 sampai 2 kali sehari. Aku minumnya sekali doang. Supaya buat gigi nggak keropos, kesehatan tulang, supaya nggak kram otot. Tuh. Oke. Alright deh kalau begitu. Ya Allah, guys, barusan udah azan dan aku udah live 4 jam. 4 jam lebih. Aduh, capeknya minta ampun. Tapi aku seneng banget karena barusan dengerin klarifikasinya si Mas Ronald ya dari keluarganya Resa Burati, menantunya Burati, jadi kakak iparnya Resa ya. Kita lihat lagi bagaimana kelanjutan dari kasusnya Resa, Rosano, dan Denada Tambunan. Keluarganya Denada ini sepertinya melakukan perlawanan. Jadi kita tunggu aja berita selanjutnya. Mamski pamit dulu, udah azan zuhur, lanjut lagi nanti setelahnya ya. Oke guys, terima kasih banyak yang udah join. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye.